Selamat malam. Kita jarang-jarang ketemu ya. Saya senang lihat kita semua masih dalam keadaan sukacita, baik-baik. Tema bulanan dari ibadah doa itu adalah membahas tentang aku dan dinamika imanku. Lalu di breakdown, malam ini kita sama-sama diberikan tema untuk dipelajari, yaitu menang atas pencobaan. Enggak muncul di situ, enggak apa-apa. Untuk itu saya ajak kita baca dulu satu bagian firman Tuhan, satu ayat firman Tuhan dari surat 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-13. Ini mestinya satu ayat yang cukup difavoritkan oleh banyak jemaat Tuhan ya. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Ayat ini berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita sesekali mendengar kesaksian orang yang pernah mengalami pergumulan, entah itu sakit, penyakit, entah itu pergumulan di dalam hubungan keluarga, entah itu pergumulan pekerjaan, usaha, ekonomi. Orang bercerita, saya sedang mengalami satu pergumulan yang berat sekali. Tetapi kemudian saya teringat begitu ya, ada ayat yang mengatakan bahwa saya tidak akan dicobai melampaui kekuatan saya. Maka dia seolah mendapatkan satu kekuatan untuk bisa menghadapi pergumulan hidup yang berat. Dan akhirnya dia berhasil lewat. Itu sebabnya dia bersaksi, testimoni bahwa dia telah menang melawan pencobaan berat itu. Bapak Ibu sekalian, kita memang dengar kesaksian seperti itu. Tapi kalau kita mau perhatikan fakta, sebenarnya adalah bahwa banyak pergumulan hidup yang betul-betul tidak tertahankan. Contohnya misalnya, pada waktu pandemi yang lalu, bukankah begitu banyak hamba Tuhan, majelis yang tidak tahan kena COVID itu meninggal? Kita kehilangan banyak rekan-rekan seperti itu, bukan? Bukankah pada kenyataannya ada orang yang menderita penyakit yang namanya depresi itu, sampai nggak tahan akhirnya bunuh diri? Bukankah pada tahun 98 itu pun banyak orang nggak tahan menghadapi apa yang dia alami itu? Dipermalukan, disiksa dan sebagainya sampai akhirnya orang bunuh diri. Kalau gitu di mana masalahnya? Bukankah ada ayat yang mengatakan kita tidak dicobai lebih daripada kekuatan kita? Nah, Bapak Ibu sekalian, justru di sini sebetulnya kita ini kita melihat ada satu kesalahan yang sifatnya umum berkaitan dengan ayat tadi. Saudara-saudara, 1 Korintus pasal yang ke-10, kalau saudara membaca di dalam Alkitab buku, ya jangan baca di
tablet, di handphone, kalau saudara lihatnya di buku, saudara akan melihat dengan lebih jelas lagi bahwa pasal ini diberikan judul Israel sebagai suatu peringatan. Lalu dijabarkan dari ayat yang pertama selanjutnya dan seterusnya, bagaimana orang-orang Israel yang dulunya pernah mengalami anugerah Tuhan itu, kemudian berkali-kali jatuh di dalam kesalahan, di dalam dosa. Sampai-sampai di dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Semua ini terjadi dicatat untuk menjadi peringatan buat kita. Nada yang sama diulang di dalam ayat yang ke-11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi 1 Korintus pasal yang ke-10 ini sebetulnya adalah membahas bagaimana orang-orang Israel dulu berulang kali jatuh ke dalam kesalahan, jatuh ke dalam dosa, dan itu dicatat untuk menjadi peringatan supaya kita sekarang jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian di dalam ayat yang ke-12 dikatakan oleh Paulus, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dan akhirnya ayat yang ke-13, Paulus bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Jadi ini bukan bicara tentang beban hidup yang berat, bukan bicara tentang aniaya yang berat, bukan bicara tentang sakit penyakit yang ganas yang meneguk nyawa, bukan. Ini bicara tentang pencobaan yang menjatuhkan ke dalam dosa. Sebetulnya tidak ada hubungannya dengan sakit penyakit. Ayat ini mengatakan kepada kita bahwa kita itu dicobai untuk jatuh ke dalam dosa. Pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita untuk menolaknya. Ini adalah satu prinsip yang penting. Bahwa kita itu ada kemungkinan bisa menang, bisa mengalahkan cobaan-cobaan untuk berdosa. Kalau kita dicobai dan kita nggak punya kekuatan, mau nggak mau kita harus jatuh ke dalam dosa. Sebenarnya kita nggak bisa dituntut, dihakimi oleh Allah. Kita nggak punya kekuatan apa-apa kok. Selalu dicobai ya kita selalu jatuh ke dalam dosa. Tapi Paulus bilang enggak, pencobaan-pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita untuk melawannya. Bahkan di belakang kita ada kasih setia Tuhan. Allah itu setia dan adil, dia akan memberikan kepada kita jalan keluar pada waktu kita dicobai. Jadi ini prinsipnya Paulus bilang, hati-hati, jangan kamu sekali-sekali sombong, jangan lengah. Jangan menganggap dirimu hebat. Siapa yang menganggap dirinya tegak berdiri, hati-hati sebentar lagi kamu jatuh. Ini warning dari Paulus, jangan sombong, jangan menganggap diri hebat, jangan takabur. Lalu ingat ya, pencobaan itu tidak lebih kuat daripada kekuatan kita untuk mengalahkannya. Kita bisa menang atas pencobaan itu. Bagaimana caranya? Saya kira contoh yang paling baik adalah kita mencontoh dari Tuhan Yesus. Nah sekarang saya ajak kita lihat dari Injil Matius pasal yang keempat. Bapak Ibu sekalian, Injil Matius ditulis untuk pembaca orang-orang Yahudi. Dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa
Yesus orang Nazaret ini, dia betul-betul adalah anak Allah yang diutus ke dalam dunia. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu sebabnya di dalam Injil ini ada kesan penulis itu membandingkan Israel dengan Tuhan Yesus. Israel sebagai anak yang gagal, yang tidak taat. Yesus Kristus sebagai anak yang taat dan berhasil. Itu kesannya ketika kita membaca misalnya pasal yang kedua, ayat yang ke-15 itu ya. Jadi setelah orang-orang Majus itu berangkat, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf, suruh mereka pergi membawa bayi ini, larilah ke Mesir, karena Herodes itu lagi marah, lagi mau mengejar, mau membunuh semua bayi-bayi. Lalu mereka disingkirkan ke Mesir, dan kemudian setelah waktunya, ayat ke-15, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Nah, dari Mesir kupanggil anakku ini adalah kutipan dari kitab Hosea pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Tapi kalau kita baca kitab Hosea pasal 11 ayat yang pertama, nadanya itu sangat-sangat negatif. Bahwa Allah mengingatkan kepada umatnya yang murtad, yang selalu melawan, membangkang inilah. Bahwa dulu kamu ada di Mesir, lalu dengan anugerahku aku memanggil engkau keluar. Dan aku menganggap engkau ini sebagai anak-anakku. Dari Mesir kupanggil anakku, Israel itu anakku yang kupanggil keluar dari Mesir. Tapi kemudian setelah keluar dari Mesir, tetap bolak-balik jatuh. Nah ini kutipan mengacu kepada ayat yang sebetulnya kurang cocok. Itu adalah Israel yang gagal. Tapi justru itulah penulis Matius mau mengkontraskan, membandingkan kegagalan Israel sebagai anak yang tidak taat dibandingkan dengan Tuhan Yesus sebagai anak yang taat. Lalu kita baca di pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 itu ada pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, betul ya? Setelah dia berpuasa 40 hari 46 malam, lalu malaikat pimpin dia ke padang gurun, lalu dicobai oleh setan di situ. Nah saudara, perikop paralel dari Matius pasal 4 adalah Injil Lukas pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Tapi kalau saudara baca nanti di rumah, saudara buka Matius 1, buka Lukas 1, saudara lihat, saudara bandingkan, ternyata itu ada kronologi yang tidak pas. Ada kronologi yang berbeda. Kalau Injil Matius itu dimulai dengan setan itu, iblis itu menggoda, mengatakan, jika engkau anak Allah perintahkan supaya batu ini menjadi roti. Lalu cobaan yang kedua adalah Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu bilang, jika engkau anak Allah jatuhkan dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikatnya akan menatang engkau. Dan pencobaan yang ketiga adalah ketika iblis memperlihatkan semua kemuliaan dan minta kepada Tuhan, kalau engkau sembah aku, semua ini akan kuberikan kepadamu, begitu ya. Di versi Lukas itu tidak seperti itu, kebalik. Yang ketiga itu menjadi yang nomor 2. Mana yang benar? Enggak tahu. Saya pribadi duga urutan yang benar itu adalah urutannya Lukas. Tapi kenapa Matius rubah urutannya? Nah, ini yang menarik, Bapak Ibu sekalian. Mari kita perhatikan. Pada waktu iblis datang menggoda,
Tuhan sudah 40 hari, 40 malam tidak makan, lapar. Dalam keadaan lapar, iblis menggoda dia. Kalau engkau anak Allah, ubahlah roti batu ini menjadi roti. Masa kamu nggak bisa sih? Lalu Tuhan kutip ayat dari Ulangan. Ada tertulis manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian yang kedua kali, iblis membawa dia ke bubungan bait Allah, lalu suruh dia jatuhkan diri. Lalu Tuhan kutip lagi ayat dari Taurat yang mengatakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yang ketiga kali, iblis memperlihatkan kemuliaan dunia, kemegahan dunia. Lalu menawarkan ini kepada Tuhan, asal engkau menyembah aku. Lalu Tuhan berkata, engkau enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia saja engkau harus berbakti. Ini maksudnya apa? Apakah Tuhan itu sedang ber-PI kepada setan? Ini semua akan kukasih kepadamu, sembah aku. Tuhan bilang, tidak. Ada tertulis, kita harus menyembah hanya kepada Allah saja. Apakah dia sedang mengajak iblis untuk bertobat dan menyembah Tuhan? Enggak mungkin. Enggak mungkin Tuhan punya tujuan seperti itu. Nah, justru dengan urutan yang seperti ini, pencobaan itu ditutup dengan kata firman Tuhan mengatakan seperti ini, saudara-saudara, sebenarnya kita menangkap ya. Yang hari itu Tuhan kerjakan, Tuhan itu bukan sedang mengadu ayat. Si iblis menggoda dengan ayat, lalu Tuhan kutip ayat lain, adu ayat begitu loh. Juga bukan karena ayat-ayat perjanjian lama itu punya kekuatan magis. Ada orang yang percaya, punya kepercayaan tertentu ya, kalau dia tempelkan tulisan-tulisan tertentu di pintunya atau di lemarinya apa, itu bisa punya kekuatan magis untuk menolak kuasa-kuasa jahat dan sebagainya, atau membawa keberuntungan dan sebagainya dan sebagainya. Tuhan tidak sedang melakukan itu, dia tidak punya satu pemahaman bahwa ayat-ayat Taurat itu punya kekuatan magis. Tetapi setiap kali Tuhan mengutip ayat itu, sebenarnya saudara-saudara, dia bukan sedang mengcounter iblis dengan ayat. Dia sedang memberlakukan ayat itu pada dirinya sendiri. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Dia bukan sedang berapologetika dengan si iblis, tetapi dia terapkan itu kepada dirinya sendiri. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dia menerapkan itu kepada dirinya sendiri. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Dia mengutip ayat yang benar dan Tuhan memberlakukan atas dirinya sendiri. Dan dengan cara itu dia mengalahkan pencobaan. Saudara, saya percaya kunci kemenangan atas pencobaan adalah kalau kita belajar apa yang Tuhan lakukan. Yang pertama, kita mengerti firman Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita harus punya modal itu.
Itu sebabnya kita harus baca firman Tuhan. Itu sebabnya ada GDG, ada upaya-upaya dari gereja untuk terus mengajak jemaat membaca firman Tuhan sendiri. Baca sendiri, rangkumkan sendiri, kamu belajar apa hari ini. Kita perlu modal itu, perbendaharaan itu di dalam benak kita, di dalam gudang ingatan kita. Kita harus tahu ada kebenaran-kebenaran yang bagaimana diterapkan untuk pencobaan tertentu. Yang kedua adalah, kalau kita menghadapi pencobaan, ya kita terapkan saja apa yang kita sudah ingat itu atas diri kita. Tidak usah adu-adu ayat dengan godaan-godaan itu. Kalau engkau merasa engkau digoda dan tahu ayatnya, berlakukan ayat itu atas diri kita sendiri, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita tetap siaga, tidak lengah, tidak sombong, jangan menganggap diri kita ini sudah kebal dosa. Paulus bilang tidak. Lihat itu kesalahan orang-orang Israel, itu semua terjadi lalu dicatat untuk menjadi peringatan buat kita yang hidup zaman ini. Supaya kita jangan juga mengulang kesalahan mereka. Jatuh dan jatuh dan jatuh lagi. Kita tidak dicobai lebih daripada kekuatan kita. Kita punya kekuatan dari Tuhan untuk bisa mengalahkannya. Kekuatan kita adalah di dalam kebenaran firman ini. Baca baik-baik firman Tuhan dan ingat berkaitan dengan eksposisi surat Filipi yang belum selesai juga sejak awal tahun. Saya masih ingat yang terakhir saya waktu itu bicara tentang keyakinan saya. Topik paling utama di dalam surat Filipi adalah apa yang dicatat di dalam pasal 1 ayat 27. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Itu yang seharusnya menjadi filosofi kita. Seharusnya menjadi doktrin utama kehidupan praktis kita. Kita selalu mengingatkan diri, ini yang penting. Kita harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Jangan kita menjadi sombong, karena Paulus bilang, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Work it out. Wujudkan. Nyatakan itu. Saudara, kita hidup di dunia ini, dunia yang tidak pernah berhenti mencobai iblis yang memusuhi kita, yang mencobai kita, menjatuhkan kita. Tidak akan pernah berhenti. Dan kita tidak mungkin bisa mengantisipasi modus-modus yang dia kembangkan. Jujur, dia adalah bekas majikan di dalam hidup kita, bukan? Dia tahu kelemahan kita lebih daripada diri kita sendiri. Nggak mungkin kita bisa lawan dia dengan kekuatan diri kita. Tapi kita dibekali dengan firman Tuhan. Kalau kita mau taat kepada firman Tuhan, ketaatan itulah kunci kemenangan kita atas pencobaan. Belajar dari Tuhan Yesus, dia tahu ayat kebenaran yang mana yang harus dia pegang di dalam menghadapi pencobaan tertentu. Dan dia berlakukan kebenaran itu atas dirinya sendiri. Dia lakukan itu. Dan iblis dengan segala pencobaannya kalah dan iblis mundur. Semoga kita juga menjadi jemaat yang terus bertumbuh, belajar bertumbuh terus, belajar firman Tuhan. Jangan berhenti belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan terus. Saya sampai hari ini juga masih terus baca, terus baca. Setiap tahun saya terus baca firman Tuhan, sampai mata ini gak kuat lagi baca. Karena kita tahu kita lemah dari satu sisi, tapi dari satu sisi Tuhan janjikan kekuatan, janjikan
jalan keluar buat kita. Untuk kita bisa menang lawan pencobaan dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya, belajar firman Tuhan, lalu taati firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk contoh dari Tuhan Yesus ketika Tuhan menghadapi cobaan dari iblis hari itu. Tuhan menunjukkan kepada kami bagaimana memilih kebenaran yang tepat, prinsip yang tepat, lalu menerapkan atas diri Tuhan sendiri. Iblis tidak perlu didebat, apalagi untuk diinjili. Tapi Tuhan justru memberlakukan firman atas diri Tuhan Yesus sendiri. Dan dengan demikian Tuhan mencapai kemenangan yang sempurna. Kami juga mau belajar seperti itu. Kami mau belajar firman Tuhan, dan kami mau simpan firman Tuhan. Dan Tuhan tolong beri kami hikmat, kekuatan, pada waktu pencobaan muncul, kami diberi hikmat bijaksana untuk memilih kebenaran yang tepat dan memberlakukan atas diri kami sendiri. Dengan itu kami yakin, kami pasti menang atas pencobaan. Ajar kami untuk hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Berkati firman-Mu, berkati kami sekalian. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama. Amin.